Yang pertama, persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga atau ruang duduk bersama. Yang kedua, persiapkan Alkitab. Bisa juga menggunakan Alkitab yang tersedia di smartphone. Yang ketiga, persiapkan perangkat streaming online. Bisa menggunakan TV atau smartphone. Usahakan untuk mempersiapkan perangkat dan jaringan internet sebelum waktu tayang, supaya tidak terlambat untuk beribadah. Disarankan 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, persiapkan hati keluarga terutama anak-anak untuk ibadah bersama. Ingatkan mereka bahwa ini tetaplah ibadah di hadapan Tuhan. Yang kelima, kenakan pakaian yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Ikutilah dari awal sampai berakhirnya ibadah online ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh ada sampai saat ini. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita akan berdoa. Kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biar Engkau pimpin kami semua. Tuhan urapi kami semua. Pakai kami Tuhan. Biar kehidupan kami ini, tubuh kami Tuhan, kami mau pakai untuk guna hormat kemuliaan nama-Mu. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan tinggikan Tuhan. Kita akan agungkan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk senangkan hati Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang layak diagungkan. Hanya Tuhan yang layak. Masuk ruang
ini kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab Tuhan yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Besar dan perkasa Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Penyakitmu disembuhkan. Hanya di dalam nama Yesus engkau mendapat pemulihan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus bangsa kami, negeri kami dipulihkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Glory bagimu Yesus. Kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup, di setiap musim hidup.
bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam sorga, terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini kita dapat lagi berbuat bakti kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan mau tolong kami Tuhan dapat mendengar sebagian daripada firman-Mu di dalam urapan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan siap menerima firman-Mu tidak dengan nama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara, patut kita mengucap terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena pada hari ini, pada saat ini kita dapat lagi berbuat bakti kepadanya dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, kita baca Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12 bunyinya adalah sebagai berikut. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tuhan bilang kalau kita datang kepada Tuhan dan berdoa, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Saudara, ada lagi satu ayat yang mengatakan demikian. Kalau kita baca Yeremia 33. Yeremia 33, saudara, ayat 3a. Bunyinya adalah sebagai berikut. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kita sudah baca 2 ayat. Saudara-saudara sekalian, tadi ayat pertama mengatakan kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa kita. Ayat yang kedua mengatakan kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar doa kita dan akan menjawab kita. Bukan cuma mendengar, tetapi menjawab. Saudara sekalian, itu adalah janji Tuhan. Tetapi yang jadi pertanyaan kita pada saat ini yaitu, mengapa kalau kita kadang-kadang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak dengar? Mengapa Tuhan tidak dengar? Apakah Tuhan berjanji tidak betul? Apakah Tuhan pangdusta? Saudara sekalian, kalau iblis memang raja pendusta, tapi Bapa kita bukan. Saudara, tapi mengapa sampai Tuhan tidak mendengar, apalagi menjawab? Kita lihat di dalam Bilangan 23. Saudara, kalau kita baca dalam Bilangan 23 ayat 19 bunyinya adalah sebagai berikut. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara sekalian, Allah katanya bukan manusia yang mendusta. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Kalau Tuhan sudah berfirman, mesti Tuhan lakukan. Tetapi mengapa kalau kita berdoa kadang-kadang Tuhan tidak dengar? Mengapa? Tentu ada DP sebab, saudara sekalian. Pada saat ini kita akan membaca mengapa Tuhan tidak mendengar seruan kita. Saudara-saudara sekalian, kita semua tentu kalau berdoa ingin supaya Tuhan dengar dan kabulkan doa kita, bukan? Mengapa Tuhan tidak dengar? Mari kita baca satu ayat dalam Amsal 21. Saudara, kita baca Amsal 21 ayat yang ke-13. Amsal 21 ayat 13. Bunyinya adalah sebagai berikut. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah, saudara sudah dengarkan bahwa siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Tadi kita sudah bilang, mengapa kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan tidak dengar? Padahal janji Tuhan mengatakan kalau kita berseru kepada Dia, Tuhan akan dengar. Mengapa tidak? Ayat ini mengatakan kalau kita tidak mendengar jeritan orang lemah, maka Tuhan pun tidak akan mendengar doa kita.
jeritan kita tidak didengar. Saudara sekalian, orang lemah itu siapa? Siapa orang lemah itu sebenarnya, saudara-saudara sekalian? Pada sore hari ini saya hanya beberapa saja yang diungkapkan. Beberapa orang yang lemah, orang yang sakit. Orang yang sakit masa kini banyak sekali memang saudara. Banyak orang lemah pada masa kini. Orang sakit, yatim piatu, ibu-ibu janda dalam kesusahan. Orang yang lagi stres, susah, disakiti hati orang tua, disakiti hati suami, istri, anak-anak. Sakit hati. Dan saudara sekalian, orang yang tidak punya uang, mau bayar anak sekolah serupa sekarang, bayar SPP, tidak ada uang. Dan macam-macam sakit dan macam-macam kelemahan. Saudara sekalian, Tuhan ingin kita memperhatikan orang lemah. Sebab kalau kita tidak perhatikan, jeritan kita Tuhan tidak dengar. Karena jeritan orang lemah kita tidak dengar. Saudara-saudara sekalian, orang lemah, mengapa sekarang jadi pertanyaan kepada kita pada saat ini? Mengapa Tuhan tutup telinga kalau kita tidak mendengar jeritan orang lemah? Mengapa saudara-saudara sekalian? Emangnya siapa dang orang lemah itu sampai Tuhan sangat memperhatikan? Mengapa kon Tuhan tidak mau dengar? Kalau orang bataria apa Tuhan? Tuhan tolong. Tuhan yang nak mau dengar. Karena Tuhan bilang waktu orang lemah itu berteriak kepadamu, kamu tidak mau dengar. Mengapa sampai Tuhan bilang begitu? Mari kita lihat di dalam Amsal 14. Kalau kita lihat saudara, dalam Amsal 14 ayat 31 bunyinya adalah sebagai berikut. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Siapa yang mencipta saudara? Siapa yang mencipta orang lemah? Kita manusia semuanya diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa diciptakan pada hari ke-6. Jadi penciptanya adalah Tuhan. Jadi orang lemah itu diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau kita menindas orang lemah, maka itu kita menghina penciptanya. Berarti kita menghina Tuhan. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan orang-orang sekitar kita. Saudara, apalagi yang dikatakan Tuhan, mengapa Tuhan bilang kalau kamu berteriak aku tidak dengar, karena kamu tidak mendengar teriakan dari orang yang lemah. Siapa itu orang lemah itu? Saudara sekalian, mari kita lihat. Kita sudah sering mendengar itu, tapi kita baca dalam Matius 25. Saudara, dalam Matius 25 itu kita membaca di mana dikatakan sebagai berikut. Matius 25 ayat 41. Bunyinya adalah sebagai berikut. Ayat 41. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, kata Tuhan. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Lalu Tuhan menjawab apa? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Saudara sekalian, Tuhan bilang kalau kita tidak melayani orang yang paling hina itu, tidak melayani aku.
Aku itu Tuhan Yesus. Tidak melayani Tuhan Yesus. Oleh sebab itu semua ditujukan kepada Tuhan. Kalau kita menindas orang lemah, kita menghina penciptanya, yaitu Tuhan. Kalau kita tidak menolong orang lemah, orang yang paling hina sekalipun, kita tidak menolong akan Tuhan. Kita tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi tidak melakukan untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, memang saudara, Tuhan itu sangat memperhatikan. Tuhan itu tidak pilih-pilih bulu. Tuhan itu sangat mencintai kita semua umat manusia. Asal kita selalu mau hidup dekat dengan Dia. Saudara, sekarang kita sedang lagi beribadah. Saat ini kita lagi beribadah. Tapi ada satu ibadah yang sangat berkenan di hati Tuhan. Ibadah apakah itu saudara? Mari kita baca Yakobus 1. Kalau kita baca dalam Yakobus 1, saudara, ayat yang ke-27, di situ kita dapat membaca, ini kita sedang melakukan ibadah. Tapi ibadah yang paling berkenan kepada Tuhan, mari kita baca. Ibadah ada macam-macam. Salah satunya ini. Ayat 27 bunyinya sebagai berikut. Ibadah yang murni dan yang tak bercela di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Saudara-saudara sekalian, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Itu disebut ibadah yang murni dan tidak bercacat celah. Kalau orang dari Patinama memang baru tahun ini sudah 2 kali kan. Bulan Januari kita datang ke yatim piatu di Tondano. Dan panti werda ke ibu-ibu, bapak-bapak yang dalam kesusahan, janda-janda, duda-duda yang susah. Saudara sekalian, itu adalah ibadah yang murni, yang sangat berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena orang yang lemah itu adalah mereka. Mereka termasuk orang yang lemah. Anak yatim piatu, lemah. Yang ada orang tua, anak-anak biasa biar susah-susah kalau punya orang tua, beda. Tetapi kalau tidak punya orang tua saudara, itu sangat berbeda. Mereka termasuk orang yang lemah. Dan janda-janda yang dalam kesusahan, bukan janda-janda yang muda. Janda-janda dalam kesusahan. Janda-janda menurut firman Tuhan yaitu 60 tahun ke atas, 1 kali menikah. Saudara sekalian, nah kita lihat itu adalah ibadah yang murni. Dan saudara, kalau kita lihat juga, kalau kita melihat dalam Yakub juga, Yakub 4, kalau kita lihat dalam Yakub 4 ayat 17, dia berkata demikian saudara. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi berdosa bukan cuma orang berbohong, mencuri, membunuh, memfitnah. Itu ada suatu aktivitas yang kita lakukan. Berdosa juga itu kita duduk diam, tapi kita sudah berdosa. Mengapa? Karena kita tahu bagaimana caranya kita berbuat baik, bisa menolong orang itu, tapi kita tidak mau. Saya teringat saudara sekalian, pada 20 tahun lebih yang lalu, waktu suami saya masih hidup. Waktu itu ada seorang ibu datang di rumah. Saudara, ibu itu yang aneh, dia kalau datang semua Natal dan dia minta bukan apa-apa yang lain. Dia bukan minta uang, bukan minta apa. Dia minta spray, kain spray. No, kita seberapa kali dia minta. Kita sesudah itu dia bilang Pak kita mau minta spray. Tapi kita tidak kasih saudara. Tanggal itu biar 20 tahun lebih yang lalu kita ingat terus. Itu suatu kesalahan yang kita ada bikin. Ada yang boleh dikasih tapi kita tidak mau kasih. Saudara, Tuhan bilang apa? Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, sampai sekarang kita ingat kita pesalah itu. Semoga Tuhan ampuni. Sebab dia minta spray, kita nak kasih padahal ada tuh kita boleh kasih pada dia. Saudara-saudara sekalian, dan kalau kita mendengar dia termasuk orang lemah, orang susah katu. Tiap cuma aneh, tiap Natal spray yang dia minta. Mengapa? Saya tidak tahu. Saudara-saudara sekalian, tapi kalau kita mendengar akan jeritan orang lemah, kita lihat dalam Mazmur
41. Saudara, kalau kita memperhatikan akan orang lemah, maka kita lihat di dalam Mazmur 41, saudara. Mari kita lihat bersama. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Kita akan berbahagia. Apa firman Tuhan bilang? Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Biasa kalau orang kawin, selamat berbahagia. Tapi ini firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi kalau kita memperhatikan itu orang lemah, Tuhan bilang berbahagia. Karena Tuhan akan dengar jeritan kita. Lalu apa lagi yang Tuhan lakukan? Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Mau celaka, Tuhan luputkan. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Dan Tuhan akan melindungi kita, saudara sekalian. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali orang sakit sekarang. Kita berharap kepada Tuhan, kita dengar akan firman Tuhan. Tuhan akan pulihkan sama sekali sakitnya. Saudara, saya teringat beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kalau tidak salah. Waktu mau pulang atau sebelum pulang kan ada bawa persembahan ke depan. Saya mau melangkah untuk bawa persembahan. Aduh saudara, kita kaki tidak bisa angkat. Tidak bisa angkat sama sekali dan sakit luar biasa. Heran waktu datang dari rumah tidak apa-apa. Mengapa tiba-tiba jadi sakit sekali? Saudara sekalian. Nah waktu itu kita jalan pelan sekali. Waktu mau pulang kita datang itu perasaan. Firman ini pernah kita bawa dulu Rayon 4 kalau tidak salah berapa tahun yang lalu. Dalam hati tertuduh sendiri. Pernah bicara belum bikin. Saudara-saudara sekalian, kita harus lakukan apa yang kita beritakan. Pada waktu itu kita jalan pelan-pelan ke belakang sana. Di belakang depan pintu. Kita jalan pelan-pelan tapi kita datang tuduhan. Kita belum bikin kepada orang lemah. Saudara heran. Pada waktu itu datang satu ibu pak kita. Satu ibu datang di depan situ. Dia bilang begini. Ibu minta doidang. Kita mau beli obat. Apa dia mau beli obat atau mau beli apa kita tidak tahu. Tapi dia bilang minta doi kita mau beli obat. Kita kan tadinya so berjanji Tuhan kita salah, kita cuma tahu bahwa firman kita belum bikin. Nah ini tiba-tiba datang. Itu ibu bilang dia orang yang lemah. Sudah tua dan memang patut ditolong. Saudara patut ditolong. Tidak ada keluarga patut ditolong. Dia bilang begitu ke kita. Kita langsung ambil kita pedoi di dompet. Kita nyadak banyak doi. Cuman untuk kasih ke dia masih ada. Kita kasih ke dia. Saudara waktu kita kasih itu mujizat terjadi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan saya saksikan pada saat ini. Saudara tahu waktu kita kasih kita kan mau melangkah ke jalan. Mau pulang. Waktu kita melangkah di kaki kanan. Sakit sekali kaki kanan. Saudara soalnya nak sakit. Langsung sembuh. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dia begitu baik dan begitu berkuasa. Dan seperti firman Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan di sini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Karena apa? Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Kau pulihkan sama sekali sakitnya. Kita tidak berbaring tetapi kita kaki saudara. Ini mulai berjalan ke siang. Tetapi waktu kasih langsung sembuh. Tidak ada orang yang tahu. Cuma kita yang tahu. Kita tidak bilang siapa-siapa. Nah ini sebagai kesaksian. Supaya saudara-saudara sekalian tahu bagaimana itu Tuhan kita yang luar biasa. Dia kalau sudah berjanji. Seperti tadi Yeremia 29 bilang ayat 12. Dan Yeremia 33 ayat 3 bilang berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Jika jadi ada syaratnya. Syaratnya yaitu antara lain. Kalau kita menolong dan mendengar jeritan orang lemah, maka Tuhan akan mendengar jeritan kita juga. Saudara-saudara sekalian, saudara bisa praktekkan di rumah dan memperhatikan orang sekitar kita. Bukan kita paling top, ada orang kasih yang
masih jauh di bawah kita, lebih susah. Itu termasuk orang lemah di mana kita patut menolong, saudara. Karena janji Tuhan kalau kita menolong itu, kita berbuat itu untuk Tuhan. Tadi kan dikatakan Matius 25 ayat 41 sampai 45. Saudara-saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Saudara, kita akan memuji Tuhan dengan lagu El Shaddai. Dan saya akan serahkan kembali mimbar ini kepada Bapak Gembala, Bapak Stefan Mewardi yang akan berdoa penutup. Puji Tuhan. Terima kasih. Di penghujung ibadah yang penuh berkat ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur yang tak terhingga. Pemeliharaan Tuhan begitu indah, agung, mulia dan luar biasa. Sungguh-sungguh kami menyembah kepada Tuhan Yesus yang dahsyat, yang telah pelihara kami hingga pada saat detik ini juga. Berita firman Tuhan yang hidup dan penuh kuasa telah dilepaskan. Biarlah Roh Kudus melengkapi semuanya, supaya kami dapat memperhatikan apa yang telah disampaikan, yaitu kepada orang-orang lemah dapat kami membantu dan menolong sesuai dengan kebutuhan mereka, dan kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama, bahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan yang ada sekalian, Tuhan pelihara di dalam kasih sayang dan anugerah-Mu yang heran. Terutama para medis yang berjuang untuk menolong, di mana kekasih-kekasih yang terbaring sakit akibat virus corona dan lain-lain. Tuhan tolong mereka sekalian, pelihara hidup mereka, jaga kesehatan, kekuatan bagi para medis itu, dan semua kebutuhan mereka dicukupkan. Demikian juga sidang Tuhan, bahkan seberapa banyak kekasih yang sempat mendengar dan menerima berita ini, dirahmati dan diberkati Tuhan. Dan saatnya tiba, saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang di dalam putranya Yesus Kristus,
dalam persekutuan Roh Kudus yang membuat kita sekalian tetap kuat hidup di dalam kemenangan iman yang akan membawa sampai kepada kemuliaan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.